في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mengalami suatu keadaan yang gundah, gelisah, galau, gak jelas apa penyebabnya, bahkan nyaris membuat kita kehilangan fokus dalam melakukan hal apapun. Sementara kita menganggap bahwa kita ini tidak punya masalah, tidak punya problem secara sadar. Dan ini sangat mengganggu di tempat bekerja, menjadi kehilangan fokus, kadang diajak ngobrol nggak nyambung. Bahkan dari obrolan bersama orang, itu tiba-tiba ada beberapa detik yang membuat kita ini kehilangan fokus sehingga nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh orang di sekitar kita. Sehingga membuat kita pada akhirnya harus berkunjung ke dokter, terus kemudian memeriksakan telinga, kira-kira apakah ada hambatan di telinga gitu. Dan ini nyata terjadi pada klien yang datang pada saya sebelum saya berangkat ke Jakarta, mengeluhkan kemampuan yang tidak bisa fokus, terus kemudian seperti nyaris tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh orang lain. Ini sudah sangat mengganggu sekali. Dan beliau akhirnya melakukan beberapa terapi. Sudah diruqyah, tetapi membuat beliau tenang sesaat, tapi problemnya nggak teratasi gitu. Hingga akhirnya disarankan untuk bisa datang menemui kita di konseling Qurani Banjarmasin. Jadi yang saya dapatkan tentang klien ini adalah dia adalah seorang gadis yang sangat baik. Orangnya punya jiwa sosial sangat tinggi, punya dedikasi yang sangat tinggi untuk menolong sesama. Bahkan dia aktif di sebuah lembaga sosial kemasyarakatan tingkat nasional cabang Banjarmasin. Jadi aktivitasnya itu adalah kegiatan-kegiatan sosial membantu orang-orang yang bermasalah. Dan saya yakin karena anak ini aktif di dunia sosial kemasyarakatan, saya yakin keberkahan pasti tercurah bagi anak ini. Hingga akhirnya saya mulai mengajak anak ini untuk berdoa, meminta rahmat dan keberkahan dari Allah. Terus kemudian saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan sederhana, terutama adalah tentang sosok orang tua. Dan ternyata kedua orang tuanya sudah meninggal. Lalu saya sudah mulai masuk ke sesi kondisi batin seperti apa sih yang dirasakan sebelum kedua orang tuanya meninggal. Jadi ini kemudian menceritakan bahwa beliau sudah islah dengan orang tua dan merasa sangat baik-baik saja di akhir orang tuanya meninggal. Jadi beliau menganggap semuanya sudah selesai karena sebelum meninggal beliau sudah islah, beliau sudah ngobrol gitu. Kemudian saya tanya, sebenarnya konflik apa sih selama ini yang muncul sehingga membuat beliau harus islah dengan orang tua? Ternyata ada beberapa problem. Satu diantaranya adalah orang tuanya yang laki-laki itu menikah lagi tanpa sepengetahuan anak ini. Namun anak ini bukan tahu begitu saja. Jadi diawali dengan anak ini menempuh pendidikan di kota Banjarmasin, sementara orang tuanya itu tinggal di luar kota Banjarmasin. Ibunya yang awal mulanya masih sehat, tiba-tiba mengalami penurunan kesehatan akibat lambungnya yang luka, bahkan sudah bocor, sehingga akhirnya menyebabkan ibunya yang tadinya baik-baik saja itu tiba-tiba kurus, keadaannya semakin menurun sehingga membawa kepada ajal menjemput beliau. Dan anak ini bingung dengan keadaan ibunya. Ternyata
Di balik peristiwa sakitnya ibunya ini tersimpan sebuah peristiwa bahwa orang tuanya menikah lagi. Sehingga di batin anak ini yang dimiliki adalah rasa kecewa, marah dengan bapak karena akibat dari bapaknya menikah lagi menyebabkan ibunya mengalami kesedihan yang mendalam dan membawa dampak kepada beliau meninggal dunia. Saya kemudian mengajak beliau untuk bisa ikhlas, ridho bahwa ibu meninggal dengan cara seperti itu adalah itu bagian dari takdir yang Allah tetapkan, dan apapun itu dia harus bisa bersikap baik dengan ibu tirinya yang awal mulanya ibu tirinya ini tidak bisa dia terima. Dan kita bisa maklum ya ketika dia memiliki sudut pandang bahwa ibuku sakit sampai meninggal gara-gara abah menikah lagi gitu. Tentu ada luka mendalam di batin seorang anak ketika menyimpulkan kesimpulan yang seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa kesimpulan ini benar atau salah. Namun permasalahannya bukan pada letak pada benar dan salahnya, tetapi adalah bagaimana kita menyikapi setiap keadaan itu dengan sudut pandang yang jauh lebih baik dan maslahat bagi semua pihak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, beliau menikah, artinya pernikahan ini sesuai dengan syariah dan itu halal. Nah, terus kemudian yang kedua adalah sakitnya ibu bisa jadi itu menggugurkan dosa-dosa beliau dan itu bisa mengangkat derajat beliau dan semoga bisa beliau ikhlas dan ridho dengan sakit yang beliau terima. Nah, ketika saya tanyakan dengan gadis ini bagaimana sikapnya dengan ibu tiri dan keluarga ibu tirinya, ternyata dia bersikap sangat buruk. Bahkan sempat terjadi perselisihan, konflik, bahkan itu adalah di hari proses pemakaman ibunya. Nah, ini ternyata berujung agak panjang. Sehingga akhirnya ada rapat keluarga. Karena apa? Karena ternyata mereka ini ada 4 bersaudara. Dan ternyata masih ada 2 adik, yang satu sekolah SMA, yang satunya itu masih SD. Yang mana kedua adik ini berarti harus ada orang yang merawat di rumah. Sementara gadis yang konseling ini tadi posisinya adalah dia sedang kuliah di semester akhir. Sementara adiknya yang di rumah ini SMA kelas 3. Dari rapat keluarga ini harus ada salah satu yang mengalah. Kalau tidak, yang mengalah ini adalah kakaknya berhenti kuliah ngurusin adiknya, atau adiknya yang berhenti sekolah untuk ngurusin adiknya lagi. Karena si adik yang nomor 2 ini ada punya hubungan dengan laki-laki yang dalam artian mungkin akan lebih baik kalau dia menikah. Dari hasil kesepakatan ternyata adik yang nomor 2 inilah yang memilih menikah dan bertanggung jawab ngurusin adiknya di rumah, dan dia ikhlas tidak melanjutkan sekolah SMA-nya. Hingga kemudian si anak tadi akhirnya berhenti. Yang adiknya ya, yang adik yang nomor 2 tadi dia nggak melanjutkan sekolah SMA-nya. Terus kemudian yang kakak tetap melanjutkan kuliah. Nah, sampai kemudian si kakak ini tadi dalam proses dia kuliah selesai. Nah, ini mungkin ada menggelayut ya sebuah beban, adik saya berkorban untuk saya gitu. Dan ternyata sampai dia selesai kuliah belum bisa banyak membantu keluarga, terutama adik-adiknya yang ada di luar kota ini tadi. Nah, beban inilah yang membuat dia akhirnya merasa kurang maksimal membantu keluarga. Nah, ditambah lagi dengan amarah dan sakit hatinya dengan ibu tirinya. Maka dari itu saya hanya fokus untuk beliau memaafkan, ikhlas dan ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan, islah dengan ibu tirinya. Dan Masya Allah, karena ini anaknya memang dasarnya baik, ketika kita ajak untuk dalam kebaikan, dia dengan sangat mudah ridho dan beliau siap untuk menelpon ibu tirinya, menghubungi. Beliau juga siap untuk islah, dia siap akan memuliakan ibu tirinya, dan beliau siap untuk berbakti dan menjadikan ibu tiri ini tempat untuk berbakti karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan Masya Allah, dan ini dibuktikan. Terus kemudian saya ajak dia untuk taubat kepada Allah dalam bentuk doa bahwa beliau ikhlas dan beliau ridho menerima semua takdir yang ditetapkan Allah,
ikhlas ridho dengan kematian ibunya, ikhlas ridho dengan pernikahan bapaknya, apalagi bapaknya juga sudah meninggal dunia. Dan beliau pun ikhlas ridho memaafkan semua kesalahan kedua orang tuanya. Dalam sesi ini saya ajak dia muhasabah dalam doa, dan ternyata dia sampai muntah sangat luar biasa. Selama ini emosinya melekat sangat kuat, bahkan sampai muntah darah. Namun setelah dia melakukan sesi terapi sambil saya bacakan Quran untuk mengundang rahmat dan keberkahan ya, alhamdulillah dia merasa lebih tenang, merasa lebih lega, dan dia plong. Dan proyek amal selanjutnya adalah dia akan menghubungi ibu tirinya, menjalin komunikasi, meminta maaf, meminta ridho, dan siap memuliakan beliau sebagaimana memuliakan kedua orang tuanya. Dendam dan sakit hati hanya akan mengundang seluruh permasalahan semakin sulit, rizki semakin sulit. Alhamdulillah, kita doakan karena sebentar lagi insya Allah bulan depan gadis ini akan melanjutkan ke satu tahap kehidupannya, karena dia sudah dipinang untuk menikah, dan semoga ini adalah pernikahan yang diberkahi. Kita doakan bersama, semoga Allah karuniakan anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, yang mana diawali dari keikhlasan, kelapangan batinnya untuk ridho memaafkan kesalahan orang tua, dan ikhlas ridho dengan semua takdir yang Allah tetapkan. Mari kita terus belajar, mari kita terus berbenah, mari kita taubati semua dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Jangan dikubur, tetapi cari, taubati, selesaikan. Insya Allah itu akan mengundang keberkahan bagi kita semua. Saya Umi Desi, konseling Qurani Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.